Sebelumnya, selamat siang semua. Di sini saya Rafael Pascal Jeremia dengan NPM 2215061007 sebagai moderator dari kelompok 5 dengan presentasi kami yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini materi kami bagi dalam pertumbuhan bangsa Indonesia mulai dari masa prakemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan seterusnya. Sebelum kami memulai presentasi kami pada saat ini, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kepada teman-teman saya, dipersilakan. Baik, nama saya Zain Ilmi dengan NPM 2215061076. Saya Nabila Abdika Harnisha dengan NPM 2255061009. Saya Trinovita dengan NPM 2215061079. Saya Aditya Johansah dengan NPM 2215061039. Saya Agnes Anggraini dengan NPM 2215061103. Saya Mahathir Muhammad dengan NPM 2255061001. Saya Muhammad Lutfi Alfaridzi dengan NPM 2215061072. Saya Syafa Raisa Ramadan dengan NPM 2215001012. Nama saya Naufal Malik Ismail dengan NPM 2215061131. Saya Muhammad Raya Nugroho dengan NPM 2215061083. Saya Andes Putih Peros Tepu dengan NPM 2215061080. Dan yang terakhir sepertinya ada kendala sinyal, jadi akan saya perkenalkan dengan anggota terakhir dengan nama Dian Fatona dengan NPM 2215061115. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami pada saat ini. Kepada pembicara materi yang pertama, saya persilakan. Dinamika dan tantangan Pancasila. Pada era prakemerdekaan, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno adalah termasuk seorang perumus bahkan penggali dan pemberi nama dasar negara dalam penjalanan pemerintahan. Ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dengan konsep Nasakorn. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P-4. Pada masa Soeharto, Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau disebut Orpol dan organisasi masyarakat atau disebut Ormas. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Baiklah, terima kasih kepada Raya. Untuk pembicara materi selanjutnya, saya persilakan. Yang kedua, era revolusi kemerdekaan. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki dua peran, yaitu sebagai badan eksekutif dan juga badan legislatif. Terdapat beberapa penyimpanan seperti peran Komite Nasional Indonesia Pusat atau KINP yang sebelumnya merupakan pembantu presiden, kemudian berganti menjadi lembaga yang diberi kekuasaan legislatif dan memiliki kekuasaan untuk merumuskan GBHN yang sebelumnya juga merupakan kekuasaan MPR. Selama periode ini, pemeran Pancasila yang merupakan dasar negara menghadapi berbagai masalah. Rakyat Indonesia sedang disibukkan dengan usaha penggantian Pancasila dengan ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Upaya ini terlihat dengan munculnya gerakan-gerakan perlawanan yang bertujuan untuk menggantikan Pancasila. Gerakan perlawanan yang terjadi pada periode ini yaitu 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 18 September 1948 di Madiun.
Dua, yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau DITII. Pemberontakan DITII berasal dari kekecewaan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan yang menyetujui perjanjian Renville dengan Belanda. Dalam perjanjian tersebut, tentara Indonesia harus ikut serta mundur dari wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Gerakan DITII di Jawa Barat bertujuan untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam di bawah kepemimpinan Sekar Macim Maricen Kartasuwiryo. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih dengan Agnes. Untuk materi yang selanjutnya, kepada teman saya persilakan. Selanjutnya itu Orde Lama, yaitu dari tahun 1945 sampai dengan 1966. Pada Orde Lama ini dibagi menjadi dua periode, yaitu demokrasi liberal dan sistem parlementer serta demokrasi terpimpin. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer yaitu A, kekuasaan legislatif memiliki kekuasaan lebih besar daripada kekuasaan eksekutif. B, para menteri yang berada di kabinet harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada DPR. Dan C, rencanakan kebijakan kabinet harus sejalan dengan tujuan politik yang dimiliki oleh beberapa anggota parlemen. Demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Kegagalan dalam pemerintahan demokrasi liberal ini ditandai dengan 1. Munculnya usulan yang dikenal dengan konsepsi presiden, bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang berdasarkan dengan sifat gotong royong, di mana seluruh kekuatan politik ikut terlibat. 2. Majelis Konstituante mengalami stagnasi dan gagal mencapai kesepakatan tentang perumusan ideologi nasional. Ketiga, pengaruh dari politik aliran membawa dampak pada penyelesaian konflik. Dengan adanya politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi seringkali melintasi batas wilayah yang hasilnya akan berdampak sangat negatif pada keseimbangan politik. Dan yang keempat, struktur sosial ekonomi yang masih sangat lemah, yang secara langsung menjelaskan status masyarakat yang tidak mendukung kelanjutan demokrasi dan sulitnya komponen masyarakat untuk bersatu. Berakhirnya demokrasi liberal dengan sistem parlementer di Indonesia sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Pemberlakukan kembali UUD 1945. 3. Tidak berlakunya UUD S 1950. 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS dibentuk dan diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, terima kasih kepada Andes dan juga Lutfi untuk materinya. Selanjutnya kepada teman saya untuk masa Orde Baru, saya persilakan. Selanjutnya adalah pada masa Orde Baru. Pancasila pada masa Orde Baru memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan masyarakat mufakat. Lalu kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Ketiga, tidak memiliki kehendak terhadap orang lain. 4, diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5, selalu memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah. 6, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Serta yang terakhir adalah keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan. Selanjutnya adalah penyimpangan dalam pelaksanaan Pancasila di masa Orde Baru. Yang pertama adalah Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun. Yang kedua, terjadi penafsiran sepihak antara Pancasila oleh rezim Orde Baru melalui program P4. Yang ketiga, adanya penindasan ideologi sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut. Yang keempat, adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan terhadap orang-orang di Timur, Aceh, Irian Jaya, kasus Tanjung Priuk, dan pengerusakan penghancuran pada kasus 27 Juli, dan seterusnya. Yang kelima, perlakuan diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non-pribumi atau keturunan, masyarakat golongan minoritas. Mereka merasa diasingkan, bahkan seringkali mereka hanya dijadikan sebagai kambing hitam jika ada masalah atau diperas secara ekonomi. Yang keenam, Pancasila digunakan sebagai alat politis. Yang ketujuh, diterapkannya demokrasi sentralistik atau demokrasi yang berpusat pada pemerintahan. Selain itu, Presiden juga memegang kendali terhadap lembaga legislatif.
eksekutif, dan yudikatif, sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuannya. Yang ke-8, Presiden yang melemahkan aspek-aspek demokrasi, terutama pers karena dinilai dapat membahayakan. Yang ke-9, banyak terjadi KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya pindah ke era reformasi, kepada teman saya dipersilakan. Pancasila era reformasi, Pancasila seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi negara dan aparat pelaksana negara. Dalam kenyataannya, digunakan sebagai alat legitimasi politik. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Saat Orde Baru tumbang, muncul fobia terhadap Pancasila. Dasar negara itu untuk sementara waktu seolah dilupakan karena hampir selalu identik dengan rezim Orde Baru. Dasar negara itu berubah menjadi ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Negara menjadi maha tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oke, selanjutnya tantangan penerapan Pancasila pada masa reformasi. 1. Pengaruh globalisasi yang mempengaruhi dan mengancam nilai-nilai Pancasila. Globalisasi mengakibatkan kebebasan tanpa batas, di mana munculnya paham-paham baru, meniru kebudayaan luar yang bertolak belakang dengan leluhur. Oke, 2. Ideologi baru seperti ideologi liberalis, kapitalis, dan hedonisme yang dibawa oleh pengaruh luar yang sangat bertolak belakang dengan ideologi Pancasila. 3. Korupsi merupakan tantangan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama sampai masa reformasi. Ini juga belum menemui cara ampuh untuk menyelesaikannya. 4. Rasa persatuan dan kesatuan. Dan 5. Kondisi masyarakat yang hidup serta bebas. Kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan berkomunikasi, dan sebagainya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Atir atas penjelasan tentang tantangan dari Pancasila sebagai dasar negara di masa reformasi. Selanjutnya untuk era modern, saya persilakan kepada teman-teman saya. Ya, baik. Untuk era modern, Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia telah mengalami beberapa penyalahgunaan dan disalahartikan, sehingga sempat menyebabkan Pancasila tidak disukai oleh bangsa Indonesia sendiri. Adapun mengapa di era modern Pancasila masih mengalami berbagai macam dinamika, yaitu yang pertama, luasnya perkembangan di berbagai daerah, yang kedua, pola pikir yang mulai beragam, lalu yang ketiga, derasnya informasi yang mengalir melalui internet, 4. Anak muda sebagai penerus terkadang tidak terlalu mementingkan, lalu yang kelima, penerapan yang masih setengah-setengah, sehingga tidak mengherankan jika Pancasila di era modern pun mengalami beberapa dinamika yang menyebabkan sulitnya implementasi dari nilai Pancasila itu sendiri. Selanjutnya saya serahkan pada teman saya. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara di era modern. Di era modern yang penuh dengan kebebasan menerima informasi seperti sekarang, Pancasila tidak dapat terhindar dari berbagai tantangan. Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut dapat berupa pertambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh sesuatu yang disebut internet. Dengan adanya internet, semua kalangan dapat mengakses berbagai informasi yang ada di belahan dunia manapun. Tak luput dengan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila pun dapat diakses dengan mudah. Tak heran jika beberapa warga negara Indonesia ada yang terinfeksi oleh paham-paham ini. Komunisme, radikalisme, fasisme, bahkan ateisme. Sebenarnya, ateisme di dalam sila Pancasila itu diperbolehkan. Buktinya terdapat pada sila yang kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila ini, konsep humanism dicantumkan. Humanisme sendiri adalah filsafat yang menganggap manusia sebagai sentral dari segala realitas yang mengendalikan alam semesta. Yang dimana ini bertentangan dengan konsep Tuhan dalam agama yang menyatakan bahwa Tuhan adalah zat yang mengurus, mengatur, memperbaiki dan memperbaiki proses penciptaan alam semesta beserta isinya. Namun,
sila-sila Pancasila ini saling berangkaian dan terikat, tidak berdiri sendiri-sendiri. Mungkin jika Pancasila berdiri sendiri, hal-hal yang menimbulkan keresahan seperti ateisme akan banyak terjadi. Dan hal ini juga sudah dipertegas oleh Muhammad Hatta beberapa tahun sebelum beliau meninggal dunia. Beliau mengatakan, dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila hanya diamalkan di bibir saja. Tidak banyak manusia Indonesia yang menanamkan Pancasila itu sebagai keyakinan yang berakar dalam hatinya. Orang lupa bahwa kelima sila itu berangkaian, tidak berdiri sendiri-sendiri. Di bawah bimbingan sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kelima sila itu mengikat. Hatta 1997. Siap, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Johan dan juga tadi Zain atas penjelasannya tentang tantangan dan juga dinamika dari Pancasila di masa sebagai dasar negara di masa Orde Baru. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan boleh kepada Dian Fatona untuk dibacakan. Mohon Baik, maaf. saya akan menyampaikan kesimpulan. Pancasila adalah jenis fondasi negara, bukan yang lain, bukan sekedar pilar, tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini tidak akan diganti dan diubah selama negara kesatuan Republik Indonesia ini masih ada. Hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana yang digagas secara cerdas oleh pendiri negara saat itu, yaitu sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila digali dari bumi pertiwi, berarti Pancasila berasal dari nilai moral dan budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak bangsa Indonesia ada, dan bukan ideologi yang dipaksakan dari luar. Nah, Pancasila ini tidak bersifat tertutup, melainkan ideologi terbuka. Artinya apa? Artinya tidak hanya dapat membenarkan, melainkan dibutuhkan. Oleh karena itu, ideologi terbuka milik seluruh rakyat sehingga masyarakat dapat menemukan dirinya, kepribadian di dalam ideologi tersebut. Ideologi Pancasila itu bersifat aktual, dinamis, dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Dian terima kasih atas penjelasan tentang kesimpulan kita pada materi kita. Selanjutnya saya akan membacakan saran dari kelompok kami untuk permasalahan ini. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia perlu meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk selalu menjaga ideologi negara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara kita. Untuk slide selanjutnya, berikut adalah kata-kata dari KH Asad Syamsul Arifin. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara Indonesia harus ditaati, harus diamalkan, harus tetap dipertahankan, dan harus dijaga kelestariannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada semua teman-teman saya ucapkan terima kasih atas kontribusinya dalam presentasi pada hari ini. Saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.